Dan Gowang Winda penata iringan Angga Sumandi Arta. Hadirin undangan yang kami hormati dan para penonton yang berbahagia, selanjutnya akan melintas di panggung kehormatan Duta Kecamatan Payangan, PED Ayo Kecamatan Payangan. Payangan sebagai kawasan berbasis pariwisata agraris yang berpegang teguh pada ajaran lontar tutur Begawan Agastya Prana, senantiasa mengedepankan meningkatkan sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing tinggi, bertumpu pada nilai luhur, kebudayaan, keharmonisan, serta nilai keagamaan. Hal ini diupayakan agar terciptanya buana puraning jiwa, penyempurnaan jiwa dalam kemuliaan alam. PED Ayo Kecamatan Payangan diawali dengan iringan papan nama kecamatan yang berhiaskan busana lelunakan. Langkah pertama itu bagai gerbang pembuka kisah sebuah petana jati diri yang diarak dengan penuh kemuliaan. Di sisi kiri dan kanan, pepatih berdiri sigap sebagai simbol tambeng bijak. Gerak mereka tegas, cepat, dan tangkas, seolah menjadi penjaga arah yang menuntun perjalanan peradaban, sekaligus merawat keharuman nama Payangan agar tetap semerbak di sepanjang zaman. Lalu hadir barisan pasangan cekek bagus, berjalan selaras dalam balutan busana dan tata rias agung khas Gianyar. Keindahan mereka bukan hanya rupa, melainkan cerminan harmoni antara estetika dan nilai, antara raga dan jiwa yang terdidik dalam tradisi luhur. Setiap langkah menjadi tarian suni yang memuliakan warisan budaya, membingkai suasana dengan nuansa religi yang dalam, sekaligus mengangkat kehaluan tatanan PED Ayo, sebuah susunan kehidupan yang teratur, indah, dan syarat makna dalam satu rangkaian. Semuanya menyatu menjadi kisah tentang Payangan, tentang kehormatan yang dijaga, keindahan yang dirawat, dan peradaban yang terus berjalan dalam irama yang tak pernah hilang arah. Buana puraning jiwa adalah napas alam Payangan. Manusia menata langkahnya dalam irama bakti yang tulus. Sebagai simbol serada bakti, barisan kerawa istri hadir, anggun mengusung kebogang yang menjulang indah, rangkaian hiasan bumi yang dipersembahkan bukan sekedar wujud syukur, tetapi juga sebagai bahasa jiwa yang berserah penuh pada semesta. Waktu berjalan berlahan seperti doa yang tak terputus. Kemudian disusul dengan barisan uperenggo, bergerak megah, bukan sekedar prosesi,
melainkan nafas kebudayaan yang hidup berdampingan dalam harmoni. Umbul-umbul menari di tiup angin, membawa kabar tentang langit yang menaungi semua tanpa pilih kasih. Cahaya dari damar kurung terpancar hangat, seperti ingatan leluhur yang tak pernah padam, menerangi langkah-langkah yang beriringan. Topong kelambi melangkah ritmis, menyuarakan jejak tradisi yang berdenyut di tanah. Sementara payung pagung dan dedung terbentang bak pelindung sunyi, meneduhkan setiap jiwa yang berjalan di bawahnya. Kober berkibar, menyulam warna-warni keberanian, pengharapan dalam satu tarikan napas kebersamaan. Di antara itu semua, piranti-piranti kebudayaan Tionghoa hadir dengan keagungannya sendiri. Gemericik halus, merah yang menyala, dan simbol-simbol yang menyimpan doa panjang lintas generasi. Barongsai melompat lincah, menghidupkan suasana dengan denyut kegembiraan dan keberanian, seolah menjadi jembatan yang menghubungkan ragam rasa dalam satu perayaan hidup. Semua bergerak dalam satu irama, berbeda namun tak terpisah. Mereka adalah cerita tentang manusia-manusia yang memilih untuk berjalan berdampingan, multi etnis yang beradab menjadikan perbedaan sebagai nyanyian, bukan sekat di payangan. Keberagaman bukan sekedar ada, melainkan dirayakan dalam langkah, warna, dan cahaya yang saling menghidupi. Melompat lincah, menghidupkan suasana dengan denyut kegembiraan dan keberanian, seolah menjadi jembatan yang menghubungkan ragam rasa dalam satu perayaan hidup. Hadirin tamu undangan yang kami hormati dan para penonton yang berbahagia, tayangan pada PEN Ayo tahun 2026 ini menampilkan keidentikannya dan juga spirit fundamental dalam berkesenian bagi masyarakat Payangan dengan menyuguhkan suatu kesenian garapan baru
yang mencerminkan akulturasi kehidupan masyarakat pribumi dengan masyarakat Tionghoa di Payangan. Di antara bisik dupa yang melingkar pelan, lahirlah dua jiwa dari negeri yang berbeda. Satu berakar pada tanah, Pulau Dewata. Satu lagi tumbuh dari daratan, tirai bambu. Mereka tidak saling meniadakan, melainkan saling mengedepankan. Tubuh perempuan itu menjadi jembatan. Jembarinya menari lincah dalam ketegasan ritme Bali, sementara lengannya mengalir lembut berlayar dalam alunan melodi. Tatap matanya menyimpan dua dunia, tajam namun penuh kelembutan. Kakinya menapak dengan pasti, seakan memanggil leluhur dari dua arah mata angin untuk hadir dalam satu ruang yang sama. Kain yang berlapis warna menjadi saksi pertemuan. Emas dan merah saling berpadu, seperti halnya matahari yang terbit dan terbenam dalam satu cakrawala. Setiap gerak adalah dialog tanpa kata tentang perbedaan yang tidak lagi beraja, tentang keindahan yang lahir dari keberanian untuk menyatu. Garapan ini diiringi dengan tetabuhan sebar pegulingan sebagai simbol kehangatan dalam harmonisasi kebersenian masyarakat Payangan. Hadirin tamu undangan yang kami hormati dan para penonton yang berbahagia, PED Ayo Kecamatan Payangan terlahir sebagai iringan pemungkas
dari PED Ayah Kecamatan Payangan menampilkan iringan tematik dengan mengangkat kisah ikonik Kerajaan Payangan pada peradaban Raja keempat yang bergelar Ida Dewa Agung Gede Agung Gede Oko. Diceritakan kedamaian Kerajaan Payangan terusik karena putri Raja Payangan yang cantik dan menawan oleh kerajaan di Bali. Dan pada akhirnya perang pun terjadi, menyebabkan rakyatnya menderita. Raja Payangan pun mengorbankan jiwa dan raganya, disusul oleh putrinya yang bernama Cokordo Istri Muter, yang mengakhiri hidupnya dengan tujuan rakyat Payangan kembali damai dan sejahtera. Penanggung jawab Camat Payangan dan Perbekal Desa Meligi, penata tari Inyoman Budiasa SSN dan Nikoman Winda, penata iringan Angga Supandi Arta SSN dan Robert Putra Danendra SSN. Narasi Ryan Jana Putra SPG IN. Penyaji dan kru Sandi Jenana Desa Meligi. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita beri aplaus yang paling meriah PED Ayah Kecamatan Payangan. What the king want you? You want the king
bagai bunga mekar. Di atas singgasana yang megah, sang raja menyimak penuh wibawa. Para pedagang menyerut hari dengan riuh kehidupan. Suara tawar menawar terpadu dengan tawa. Saat wajar menyentuh gerbang istana, seorang putri kerajaan yang cantik jelita melangkah perlahan dari dalam singgasana, dan rakyat pun menunduk, bukan karena takut, melainkan karena hormat yang lahir dari cinta. Pindah keluar sang yang kini sudah sansat beri ke anak sini. Bipora yu padu kasukuli lombar wontening bencing akuri anatas kedua kanang wadah uang. Dari ufuk utara, derap langkah mulai menggema. Prajurit dan parti keliling datang membawa gelar yang tak biasa. Kami orang ini sidang pati saat besar. Belum ada ini berwarna Sang putri dipaksa menerima lamaran pernikahan, namun karena ia sudah dibodohkan, ia pun terkesan menolak. Perang pun tak tergelakkan. Langit bergerak, bangsa pun bergerak. akan waktu ini kira lirik. Ada makin panang itu, ada makan itu. Udah itu Saat ini persatu prajurit gugur di medan perang. Bukan pasang wiri. Memasang setiap aku. Saat ini prajurit terluka, mencoba memelihara pedang penguasa. Rasa bayar, rasa terperdaya menyaksikan lautan darah di bencina bayar, membawa serius ke dalam dadanya. Dalam keningan itu, ia memilih mengakhiri nafasnya sendiri. Sebuah pengorbanan demi tanggung jawab terhadap rakyatnya. Tepat di hadapannya, sang putri berdiri terpaku, memandang tubuh ayahnya yang terbaring tak bernyawa. Dia merasa dialah penyebab semua ini, menjadi rebutan oleh banyak kerajaan di Bali. Dengan hati yang remuk, dia melangkah memutar mengikuti jejak ayahnya tercinta, menyerahkan jiwa dan raganya. Wana mempurnaning jiwa, penyempurnaan jiwa melalui pemulihan
kesejahteraan semesta. Sebab kesejahteraan sejati rakyat bukanlah kemegahan tahta, melainkan senyum wajah, bukan keluhan dan tangisan rakyat. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati dan penonton yang berbahagia, adapun penanggung jawab TED Ayo Kecamatan Payangan, Camat Payangan dan Perbekal Desa Meliku, penata tari Nyoman Budi SSN dan Nikoba Winda, penata iringan Angga Supandi Arta SSN, Robert Putra Danendra SSN, narasi dan Jana SPD KR, penyaji Haji Jenana Desa Meliku. Hadirin undangan yang kami hormati dan masyarakat Gianyar yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan bersama
pawai budaya Duta Kecamatan Sukawati yang berjudul Nilepati. Nilepati merupakan upacara dalam Hindu di Bali yang bermakna perjalanan roh menuju alam kosong atau sunyi sunia untuk dapat menyatu dengan Sang Pencipta atau moksa. Desa Singapadu Tengah memvisualisasikan upacara ini dalam bentuk pertunjukan pet air. Berbagai sarana dan prasarana yang digunakan pada saat upacara ini berlangsung, serta berbagai macam wawali yang menjadi runtutan upacara ini dilaksanakan. Art Director Inyoman Winder SSK MA dan Jokoda Istri Putra Padmini SST MSN. Pembina Karawitan Iwayan Wiarta SSN dan Ikomang Adi Parbawa SSN. Pembina Tari I Gusti Ngurah Agung Giri Putra SSN MSN, Imade Purnayasa SSN, Iwayan Adi Gunawan SPD, Koordinator Lapangan Ida Bagus Arnawo SSN, Wah Egan, Kalian Sedesa Singapadu Tengah. Penanggung jawab Bapak Camat Sukawati beserta Majelis Kebudayaan Kecamatan Sukawati. Hadirin undangan yang kami hormati dan masyarakat Gianyar yang berbahagia, mari kita saksikan bersama Duta Kecamatan Sukawati, Nilepati. Selamat menyaksikan. Diawali dengan pembawa papan nama sebagai identitas dari Kecamatan Sukawati. Diiringi oleh Cekek Bagus Desa Singapadu Tengah. Terlihat apik, anggun, dan menawan dengan balutan busana payas agung khas Kabupaten Gianyar. Pada setiap kegiatan upacara besar keagamaan di Desa Singapadu Tengah, terdapat pet Cekek Bagus yang dimana merupakan bagian dari pelestarian busana adat Bali dengan memahami makna filosofis kesejahteraan masyarakat Hindu di Bali, di mana di barisan awal merupakan Cekek Bagus yang berhasil meraih 5 besar dalam ajang pemilihan Cekek Bagus Gianyar 2026. Terimalah salam hormat kami dari Duta Kecamatan Sukawati. Serta diiringi oleh gong suling yang memberikan nuansa harmonis dan romantis. Selanjutnya melintasi panggung kehormatan akan ditampilkan potensi seni pertunjukan yang dimiliki oleh Desa Singapadu Tengah. Inilah Wayang Lemah.
Wayang lemah biasanya diperuntukkan untuk pertunjukan sakral dalam upacara keagamaan Hindu di Bali. Dalam hal ini, wayang lemah dipentaskan untuk mengiringi pemujaan pendeta atau sulinggi pada pagi atau siang hari tanpa layar clear maupun lampu blencong. Biasanya dalam upacara Pitrayagnya menggunakan lakuan Bima Swarga, di mana kisah perjalanan Sang Bima mencari kedua orang tuanya di neraka dan mengantarkannya ke surga. Selanjutnya, Cupak Abasan. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 1960-an, di Banjar Abasan, Desa Singapadu Tengah, berkembang sebuah kelompok kesenian cupak yang dikenal dengan sebutan Cupak Abasan. Kelompok kesenian ini sering dipentaskan dalam rangkaian maya di desa-desa sekitar Singapadu. Pada pawai kali ini, para seniman muda Banjar Abasan mencoba mengkolaborasikan pementasan tari cupak ini dengan kerajinan topeng dan seni ukir yang juga berkembang pesat di Banjar Abasan, sehingga semua tampil dengan menggunakan topeng. Dikisahkan cupak mencoba membabat hutan Jagaraga yang mengakibatkan hitam rusak dan hewan-hewan seperti singa, macan, sapi, monyet dan tikus menjadi terganggu. Maka Gerantang menasihati cupak agar tidak membabat hutan sembarangan karena akan berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Sejak saat itu, bekas hutan yang dibabat diberi nama Abasan sebagai pengingat agar kita tidak membabat hutan sembarangan. bagian belakang terdapat drama Tari Arjo. Arjo merupakan perpaduan antara seni tari, seni drama, seni vokal atau tembang. Ceritanya biasanya diambil dari
yang diselipkan juga nuansa lucu, romantis, dan pesan moral sebagai cerminan hidup di masa sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa Arja Singapadu sangat terkenal pada masanya bahkan hingga saat ini. Beberapa tokoh yang tergabung di antaranya seperti almarhum dari Gusti Ayuning Galuh yang berperan sebagai Galuh dan almarhum Nyi Ketut Ribowati sebagai tokoh Marjun dalam pentas Sang Arja. Mereka berdua merupakan tokoh yang sangat terkenal pada masanya. Hingga saat ini kami masih selalu mengenang prestasi beliau untuk desa Singapadu Tengah. Kemudian terdapat seni pertunjukan Janger. Seni pertunjukan Janger merupakan tari pergaulan yang dibawakan oleh sekelompok remaja, laki-laki dan perempuan. Menggambarkan keharmonisan hubungan adalah pasangan muda yang semua hal harus dibicarakan dengan olahan nada vokal. Uniknya, setiap Janger ini dipentaskan selalu diiringi dengan puncak silat. Pertunjukan ini merupakan perpaduan harmonis antara bela diri tradisional, estetika gerak seni, dan musik yang menonjolkan keindahan jurus serta kelincahan. Pertunjukan ini merupakan warisan budaya yang bernilai filosofis tinggi. Pada barisan selanjutnya akan kita saksikan barisan Ped Ayo dari ibu-ibu PKK Desa Singapadu Tengah. Terlihat sangat anggun menggunakan busana adat Bali serta sesamuan khas perempuan Bali.
Perlengkapan upacara yang dibawa diantaranya Canang Sari. Canang Sari merupakan salah satu sarana persembahan harian yang digunakan pada saat upacara keagamaan Hindu di Bali, serta mencerminkan keseimbangan hidup dalam menjalankan kehidupan dengan konsep Trihita Karana. Keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungannya. Pasepan. Pasepan ini digunakan ketika dilakukan persembahyangan yang dimana asap dari dupa dipercaya membawa doa umat manusia menuju alam suci. Ongar-ongar merupakan rangka bambu yang dihiasi dengan daun kelapa muda, janur, bunga, dan kain. Ongar-ongar melambangkan penghormatan dan persembahan kepada para dewa serta roh suci. Kehadirannya dipercaya sebagai penolak energi negatif dan sebagai simbol menjaga keseimbangan alam semesta. Jaratan merupakan wadah yang digunakan untuk menempatkan tirta atau air suci, serta melambangkan sumber kehidupan dan kesucian. Karena air dalam tradisi Hindu di Bali dipercaya sebagai unsur pembersihan lahir maupun batin. Sekar urang merupakan campuran dari bunga, uang kepeng, beras kuning, irisan pandan, dan daun teman. Ditaburkan dalam ritual upacara adat di Bali. Hal ini dipercaya untuk dapat melepaskan roh suci orang yang sudah meninggal. Kemudian diikuti oleh barisan uperengge. Pada barisan ini, perlengkapan yang dibawa merupakan perlengkapan upacara mendak Don Bingin seperti Juan Tiing Gading beserta tiup Sudamala, penjor, bandrang, dedung, opong-opong sebagai simbol badan kasar manusia, pelangkan sebagai wadah daun beringin beralaskan kain putih. Semua sarana ini digunakan bermakna untuk memohon restu alam dan kekuatan suci untuk upacara ini berlangsung. Pohon beringin dianggap sebagai tempat bersamanya kekuatan dewa, simbol penyucian atau kekuatan. Daun beringin digunakan untuk membersihkan kotoran rohani atau letih, dan sebagai penghubung skala dan niskala mengatakan roh atau alam para dewa. Baik Bapak Ibu hadirin, kegiatan para pasukan serta para pecinta seni yang berbahagia. Selanjutnya akan kita saksikan bersama penampilan pamungkas dari Duta Kecamatan Sukawati dengan mempersembahkan garapan tematik dengan judul Moksaning Dukung Pembunuhan. Selamat menyaksikan.
sebuah hutan kaos. Duku pengubangan berada dalam pusaran gundahan hati, terjebak dalam ruang pikiran yang dimana selalu terbayang akan pusaka sakti dari Cokordo Agung Ketuk Karang. Gemerlap cahaya tersebut selalu terlihat dalam gelapnya hutan kaos. Dalam hangatnya kehidupan bermasyarakat, Puri Negara dengan raja yang bergelar Cokordo Agung Ketuk Karang menyimak kabut di pelataran Puri. Raja yang didampingi Dangpati hadir dalam wibawa Puri Namunggan. Busana kerajaan dengan pusaka tombak Ki Bintang Pupus tak pernah lepas dari genggamannya. Para dayang dan punggawa kerajaan ikut hadir menyambut kehadiran sosok sang penenun jagat. Tiba-tiba Cokordo Agung Ketuk Karang dikagetkan dengan kehadiran Gusti Ngurah Sekar Mukti. Dengan raut wajah yang sangat lelah namun penuh dengan harapan, Gusti Ngurah Sekar Mukti memohon bantuan raja untuk membantunya dalam memenangkan pertandingan sabung ayam melawan Ki Dukuh Pengubangan. Gusti Dramati, wong Sorak-sorai para bobotoh meramaikan alas
Pangeragan, di mana agenda utama kali ini adalah pertaruhan harga diri dan harga mati. Setelah kedua belah pihak menyiapkan ayam paduannya dan suasana ketegangan saja semakin memuncak. Maka pertarungan pun dimulai. Anehnya, ayam yang biasanya dan percikan tirta wangsuhan yang diberikan oleh raja tersebut. Cukup Dagung Tekarang dengan senjata Ki Bintang Khusus. Dan seketika Dukuh Penghubungan bersabda, "Inilah penantianku sejak lama. Kekalahan ayamku ini sebagai jalanku mencapai moksa. Sebagai rasa sayang dan cintaku terhadap tanah kelahiran ini. Setelah kematianku, hutan tempat pertempuran ini akan aku bukakan air. Kelak, tanah ini menjadi pemukiman dan sawah untuk kesejahteraan rakyatku. Suatu saat, jika mereka lupa atas pengabdianku, pertanian di sini akan gagal dan dikenal dengan Carek Gagalan." Kekalahan yang mengakibatkan kematian meninggalkan sejarah bagi desa kami. Semua nikmat di desa Singapadu Tengah adalah tanda rasa sayang beliau terhadap kita. Sebagai rasa bakti dan terima kasih kami, dibuatkan parayangan Pura Empelan yang hingga kini dikenal dengan Pura Pengubengan.
terdapat cerminan hidup, di mana air dan tanah adalah anugerah terbaik dari leluhur kita. Seperti halnya Dukuh Pengubengan memberikan air dan tanah sawah untuk kesejahteraan kita bersama. Beliau berpesan, jaga dan rawatlah tetamian ini, karena itu akan berpengaruh dengan masa depan ini beserta isinya. Berpang bang, beri